Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kami mulai, ayo teman-teman kita semakin merapat supaya lebih semangat dan supaya lebih afdol majelis kita. Teman-teman silakan maju ke depan lagi, lebih dekat kita ke guru-guru kita, itu akan lebih baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'alaz zulumati wan nur. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadir bersama kita bunda-bunda kita yang kita cintai, teman-teman, adik-adik, kawan-kawan dari berbagai komunitas. Ada komunitas HC, Hijrah Community, ada sahabat-sahabat barangkali juga dari Hijrah Bikers, teman-teman Peramah, teman-teman Fodamara, teman-teman dari Masjid Mutmainnah, teman-teman Masjid An-Nur, Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau, teman-teman Mispeta, JPRMI, dan lain-lain yang tak bisa kami sebutkan satu persatu. Kami doakan semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Allah beri kita rezeki yang penuh berkah melimpah ruah, dan kemudian semoga Allah kokohkan istiqomah kita sampai nanti ajal menjemput nyawa. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ana doakan semoga teman-teman semua di masa-masa yang akan datang akan menjadi orang-orang yang hebat semuanya. Amin. Mudah-mudahan nanti ada di antara teman-teman menjadi pengusaha sukses. Amin ya Allah. Mudah-mudahan teman-teman nanti ada yang menjadi profesor barangkali. Amin ya Allah. Mudah-mudahan teman-teman nanti ada yang menjadi doktor. Amin. Mudah-mudahan teman-teman nanti ada yang menjadi menteri. Mudah-mudahan teman-teman kita semuanya menjadi penghafal-penghafal Al-Quran. Amin ya Allah. Mudah-mudahan kita semua akan menjadi pembela-pembela agama dan bangsa yang kita cinta. Dan kemudian teman-teman hari ini yang barangkali sedang menyelesaikan kuliah, semoga cepat menyelesaikan kuliah. Amin. Segera naik ke atas pelaminan untuk apa ya Allah ya? Untuk menyempurnakan ibadah, untuk menyempurnakan ilman. Ana doakan semoga teman-teman yang hadir sore hari ini nanti Allah jumpakan dengan jodoh yang soleh lagi soleha. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga perjalanan teman-teman ke sini dihitung oleh Allah sebagai amal ibadah yang akan memperkuat timbangan kebaikan kita kelak di yaumil kiamah. Amin. Amin amin ya Rabbal Alamin. Syukur kepada Allah Ta'ala atas segala karunia yang Allah curahkan kepada kita semua, dengan banyak-banyak mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masih Allah hidupkan kita, masih Allah sehatkan kita, dan masih Allah kokohkan istiqomah kita. Sehingga dengan istiqomah yang masih ada, Alhamdulillah, dengan segala kesibukan yang ada, dengan segala aktivitas yang banyak yang bertumpuk-tumpuk, dengan segala pasti banyak godaan di luar sana, ajakan di luar sana yang mengajak teman-teman barangkali untuk pergi ngafe kah, untuk pergi nongkrong kah, siap malam minggu kah. Tapi teman-teman semuanya mengabaikan itu semua. Teman-teman lebih memilih untuk hadir dalam majelis ilmu. Barangkali ada yang ngajak JJS, jalan-jalan sore dan lain-lain, tapi sekali lagi teman-teman mengabaikan itu semua. Kenapa teman-teman tak mau pergi ke kafe, tak mau pergi ke karaoke, tak mau pergi berjalan berdua-duaan sebagaimana banyak kawan-kawan kita di luar sana berdua-duaan berjalan dengan yang bukan mahram? Karena memang tak ada yang ngajak kan. Risiko jomblo soalnya. Masya Allah. Teman-teman yang dirahmati Allah, orang yang jomblo itu bukan miskin cinta. Orang yang jomblo itu bukanlah orang-orang yang miskin dengan cinta. Orang yang jomblo itu sebenarnya dia kaya akan cinta.
tapi masih banyak yang tak mau menerima. Itu masalahnya. Maka pada prinsipnya insya Allah jangan terlalu lama menjomblo. Apa sebab kata Nabi, nikah, orang yang menikah dengan menikah akan menyempurnakan separuh agamanya. Kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita doakan semoga senantiasa tercurah untuk kekasih kita baginda nan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Teman-teman, bunda-bunda yang kami muliakan, semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi lebih kurang tepatnya jam 2 kami me-WA salah seorang pengurus. Kami menyampaikan mohon izin untuk tak hadir pada kesempatan sore kali ini karena memang kemarin tenaga lumayan habis terkuras karena baru ada buat syukuran di rumah. Tadi malam kawan-kawan itu pulangnya sudah lewat dari jam 12. Itu pun disuruh pulang, baru pulang. Tambah lagi tadi pagi ada kajian sehingga memang lumayan terkuras tenaga. Maka kami sampaikan kepada pengurus, kakak mohon maaf, nampaknya kami nanti tak bisa hadir, takut nanti tak maksimal, takut nanti referensi bahan bacaan kurang, maka tentu nanti akan mengecewakan kawan-kawan, kami bilang. Tapi karena nampaknya waktu sudah mepet, kata pengurus, yang penting Ustadz datang aja, kata beliau. Rencana kedatangan kami ke sini juga ingin belajar bersama kawan-kawan, tapi karena kita tak dapat pengganti, akhirnya kami memaksakan diri untuk, bukan memaksakan, berusaha untuk bisa sharing bersama kawan-kawan. Mudah-mudahan ada kebaikan yang didapatkan dari apa yang ana sampaikan. Kalau ada nanti kesalahan dan kekhilafan, mohon teman-teman berkenan untuk menegur ana, mohon berkenan untuk meluruskan kesalahan demi kesalahan tersebut. Teman-teman berkenan? Siap insyaallah? Takbir! Allahu Akbar. Terkejut sih. Teman-teman yang dirahmati Allah, tema kita apa? Tema kita hari ini tentang sirah, Ustaz. Sirah tentang temanya cerita. Iya, tentang judulnya atas dasar iman aku mencintaimu. Temanya atas dasar iman aku mencintaimu. Atas dasar iman aku mencintaimu. Nah, untuk pertanyaan yang pertama nih, Ustaz. Ada dua kata yang kita lihat pada judul hari ini, yaitu iman dan cinta. Nah, apakah dua kata ini merupakan hal yang harus disandingkan atau berbeda, Ustaz? Karena iman itu percaya. Apakah orang yang percaya itu haruslah menimbulkan rasa cinta atau bagaimana, Ustaz? Atas dasar iman aku mencintaimu. So sweet. Ada tak kaitannya antara iman dengan cinta? Kan itu pertanyaan dari teman kita yang ganteng, juga jomblo, kebetulan Bang Aldo, imam masjid Pramah, suaranya bagus insyaallah. Bunda cocok dijadikan menantu nih Bunda. Jangan salah emosi ya Ustaz. Adakah kaitan antara iman dengan cinta? Teman-teman, dalam banyak ayat, dalam banyak hadis, sering sekali disebutkan ada iman, sering sekali disandingkan antara iman kemudian disebutkan juga cinta. Jadi antara iman dan cinta itu ada ikatan. Contohnya kalau kita lihat surat Ali Imran ayat 31. Surat apa tadi? Ali Imran ayat 31. Teman-teman ada yang hafal? Ada? Ana yakin teman-teman sudah hafal semuanya, tapi sengaja tak mau menyebutkan karena teman-teman Masya Allah luar biasa, orang-orang yang soleh, orang-orang yang tawadu. Amin ya Rabbal Alamin. Surat Ali Imran ayat 31 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni
fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Teman-teman, kalaupun tak dapat ilmu hari ini, setidaknya ayat ini dapat sama kita, bisa kita hafal. Boleh teman-teman? Ikuti apa yang kami baca, boleh? Qul in kuntum tuhibbunallah. Kami ulangi. Qul in kuntum tuhibbunallah. Qul in kuntum tuhibbunallah. Fattabi'uni. Fattabi'uni. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Wallahu ghafurur rahim. Agak dua kali lagi. Qul in kuntum tuhibbunallah. Qul in kuntum tuhibbunallah. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Wallahu ghafurur rahim. Coba ambil nafas dalam-dalam. Kita coba baca satu nafas dari awal sampai akhir. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Qul in kuntum tuhibbunallaha. Kok lupa ya? 1, 2, 3. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, katakanlah, kata Allah, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Maksudnya ikutilah Rasulullah. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kamu sudah cinta kepada aku, kepada Rasulullah, dengan sendirinya engkau akan dapat mencintai Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah nanti akan mengampunkan dosa-dosa kamu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Itu contoh ayat yang berbicara tentang cinta. Kemudian ayat dalam hadis kita lihat contohnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kamu belum beriman lagi, kata Nabi, sebelum kamu dapat mencintai, kamu belum beriman lagi, kata Nabi, sebelum kamu dapat mencintai saudaramu sebagaimana kamu mencintai dirimu. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kamu belum beriman sebelum kamu dapat mencintai saudaramu sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri. Dalam hadis yang lain, ketika Nabi berbicara tentang iman dan juga cinta, Nabi katakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajmain. Kamu belum beriman lagi, kata Nabi, sebelum kamu dapat mencintai aku melebihi cintamu kepada ayah ibumu, anak-anakmu, keluargamu, dan juga sekalian manusia. Jadi teman-teman, antara iman dan cinta adalah dua hal yang tak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Iman, cinta, apabila dibimbing oleh iman,
dia pasti akan melahirkan perjuangan. Dia pasti akan melahirkan pengorbanan. Dan dia akan melahirkan kekuatan positif bagi orang yang punya cinta ketika cinta itu dibungkus dengan iman. Sebaliknya, cinta kalau tidak dibungkus dengan iman, dia juga akan melahirkan perjuangan, dia juga akan melahirkan pengorbanan, tapi perjuangan dan pengorbanan kepada arah yang tidak baik, memberikan energi positif. Mana contohnya teman-teman? Cinta ketika dibungkus bukan karena iman. Saya yakin teman-teman, orang tua kita itu sayang tak sama kita? Sayang, Ustaz. Cinta tak sama kita? Cinta. Konsekuensi dari cinta, cinta akan melahirkan perjuangan, cinta akan melahirkan pengorbanan. Ketika orang tua cinta kepada kita, dia akan berjuang. Energinya energi positif. Apa energi positifnya teman-teman? Contoh nanti kakak-kakak atau bunda-bunda. Bunda-bunda ketika hamil, karena cinta sama anak, bunda mau sabar. Padahal dalam keadaan hamil itu sakit yang bertambah-tambah, payah yang bertambah-tambah, susah. Tiba-tiba muntah, tiba-tiba sakit perut, tiba-tiba sakit pinggang, tiba-tiba encok, tiba-tiba sakit kepala. 1001 macam kesakitan yang akan dirasa di saat mulai hamil. Tapi karena ada kekuatan cinta, maka seorang ibu dia akan bersabar ketika itu. Kalau ibu dia tak cinta, dia akan tak mau bersabar, dia akan lebih memilih untuk menggugurkan kandungannya. Begitu bunda, betul? Betul? Kalau tak cinta, bunda pasti akan menggugurkan kandungan. Ketika nanti kami lahir ke dunia, bunda-bunda atau nanti kakak-kakak ketika dianugerahkan seorang bayi, kakak-kakak akan berjuang, akan berkorban. Bahkan kadang-kadang nyawa jadi taruhannya. Betul? Bersimbah dengan darah, bermandikan dengan keringat dan air mata. Ini konsekuensi cinta, melahirkan perjuangan, pengorbanan, energinya positif. Seorang ayah ketika dia cinta kepada anaknya, dia akan berjuang, akan berkorban. Energinya energi positif. Apa energi positifnya? Mati-matian pagi, petang, siang dan malam banting tulang demi siapa? Demi anak. Ayah kita barangkali ada yang tentara, ayah kita barangkali ada yang polisi. Entah berapa kali pantat ayah kita ditendang sama atasannya, ya kan? Salah dalam berbaris, terlambat untuk upacara, dihukum, di push up. Berapa kali ayah kita dihardik oleh atasan, tak masalah. Yang penting nanti asalkan saya dapat belikan anak saya baju yang baru, jilbab yang baru, sepatu yang baru, tak masalah. Harga diri saya rusak, dimarahi di tengah kawan-kawan saya, tak masalah. Karena ini wujud perjuangan, pengorbanan demi siapa? Demi anak. Barangkali pernah Ana sebut teman-teman, Ana dulu pernah ngisi tausiah di luar kota, ketika tinggal di Jalan Budi Utomo, masuk di Jalan Raja Wali. Dulu di Jalan Raja Wali sebelum perempatan lampu merah itu ada pembuangan sampah di situ. Luar biasa, bau sampah banyak. Maka teman-teman, suatu ketika Ana balik tausiah dari luar kota, sampai di situ kalau tak salah sudah jam 2 dini hari. Dalam keadaan hujan yang turun begitu derasnya, Ana lihat sepasang insan, seorang ayah dan seorang ibu, paling-paling usianya 56 atau 57 tahun, sedang mengais-ngais di tempat yang kotor, di tempat yang jorok. Hujan lebat jam 2 dini hari. Teman-teman, itu demi siapa? Demi anak. Teman-teman barangkali pernah melihat viral di media sosial, seorang ayah menjual ginjalnya demi kuliah putrinya. Ada satu lagi seorang ayah menjual ginjalnya demi berobat putrinya. Itulah kekuatan cinta, memberikan energi positif. Kalau dia dibungkus dengan iman. Tapi teman-teman, cinta kalau tidak dibungkus dengan nilai-nilai iman,
dia akan memberikan energi negatif. Mana contohnya? Ketika kita ada rasa dengan salah seorang di antara kita, kadang-kadang kita tak segan-segan untuk DM, untuk tembak dia, kemudian jadian, setelah jadian jalan berdua, ya kan? Naik motor malam minggu, kecepatan motornya cuma 20 tapi pegangannya 180, kan begitu. Energi yang dilahirkan adalah energi negatif karena cinta tidak dibungkus dengan nilai-nilai iman. Bahkan kadang-kadang teman-teman, ketika cinta tidak dibungkus dengan nilai iman, betapa sering dua orang insan terjebak dalam jurang perzinahan. Seorang ayah, seorang ibu cinta kepada anak ketika tidak dibungkus dengan nilai-nilai iman, dia juga akan berjuang, tapi perjuangannya bisa terjebak dalam hal-hal yang tak diredoi oleh Allah. Contoh, mohon maaf teman-teman. Ada salah seorang sahabat kita, dia pernah bertanya, mohon maaf, kalau bahasanya kurang enak didengar, dia pernah bertanya, mohon maaf, kepada seorang PSK. Kenapa dia mau menjual harga dirinya? Kenapa dia mau menjual kehormatannya? Kenapa dia mau melakukan yang itu merupakan dosa-dosa besar kan? Berzina kan dosa-dosa besar, teman-teman. Ketika ditanya, singkatnya teman-teman, apa jawaban dari teman kita ini, jawaban dari kakak yang disebut PSK tersebut? Tak lain dan tak bukan, dia berbuat itu demi siapa? Demi anak. Itu kekuatan cinta, teman-teman. Orang tua kita kadang-kadang tak takut-takut untuk memakan harta riba. Padahal jelas ayat-ayat riba di dalam Al-Quran mengatakan, wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli, kemudian Allah mengharamkan riba. Dipertegas baginda nan mulia, ar-riba salasa wa sab'una abwab aisaruha ayyankihar rajulu ummuhu. Riba ada 73 tingkatan dosanya, kata Nabi. Aisaruha, seringan-ringan dosa riba sama dengan seseorang yang berzina dengan ibu kandungnya. Teman-teman, dari 73 level riba, yang paling ringannya sama dengan berzina dengan ibu kandung. Teman-teman, tak perlu kita bayangkan, teman-teman, zina itu kan dosa besar, tadi sudah kita katakan. Berzina saja wanita biasa dengan lelaki biasa itu sudah disebut dengan kabair, dosa-dosa besar. Sekarang dia berzina dengan ibu kandungnya atau dengan ayah kandungnya, semakin ringan atau semakin berat siksanya? Semakin berat. Ringan atau berat? Berat. Semakin berat. Tak usah kita bayangkan azab yang ringan, teman-teman. Azab yang berat, teman-teman. Azab yang ringan saja Nabi katakan, inna ahwana ahlin nari azaban yaumal qiyamah la rajulun tudau fi akhmasi qadamaihi jumratun yughla yagli minha dimamuhu. Seringan-ringan azab bagi seorang hamba di hari kiamat nanti akan ditaruh bara api yang amat sangat kecil di telapak kaki. Apa akibatnya? Mendidih. Melelehlah, mendidihlah otak kita dibuatnya. Orang tua kita kadang-kadang tak takut-takut untuk memakan riba, tak takut-takut untuk suap menyuap. Dia berusaha berjuang demi anak karena perjuangan itu, cinta itu tidak dibungkus dengan kacamata iman. Makanya ada tak Ustadz korelasi antara iman dan cinta? Ada. Cinta kalau dibungkus dengan iman akan melahirkan perjuangan, akan melahirkan pengorbanan, dan akan bernilai positif dalam kehidupan. Tapi sebaliknya teman-teman, kalau cinta tidak dibungkus dengan kacamata iman, ia juga akan melahirkan perjuangan, ia juga akan melahirkan pengorbanan, tapi perjuangan dan pengorbanan yang tak diredoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, luar biasa sekali Ustaz. Nah, kalau kita bicara tentang yang Ustaz sampaikan tadi, bahwasanya orang tua yang cinta kepada anaknya, Ustaz.
Ada sebuah kisah ini Ustaz, yang pengen kami tahu nih tentang sebuah cinta yang romantis, yang setia, yang cukup viral ya di kalangan terdahulu ataupun sekarang, yaitu tentang kisah cintanya dari Ali bin Abi Thalib dan anak Rasulullah sendiri, Fatimah Az-Zahra. Nah, itu kan sebuah didikan yang luar biasa dari Rasulullah SAW dan sebuah perjuangan dari Ali bin Abi Thalib. Mungkin bisa diceritakan sedikit Ustaz kepada kami-kami yang mungkin masih ada yang belum menikah ataupun yang sudah menikah untuk menyelesaikan problem-problem di dalam keluarganya, Ustaz. Baik. Kita masuk ke yang lebih judul di bawahnya. Kisah cinta Ali dengan Fatimah. Maka teman-teman, bagaimana ikatan cinta ketika cinta itu dibina dengan iman sehingga melahirkan kekuatan. Ali itu teman-teman sudah lama sekali jatuh cinta sama Fatimah. Dan sebaliknya Fatimah juga sudah memendam rasa kepada Ali bin Abi Thalib. Tapi dua orang insan ini saling jaga diri. Dia tak mau antara satu dan yang lainnya, tak mau saling mengumbar rasa. Tak mau, kalau kita hari ini barangkali TP-TP lah barangkali ya. Tak mau seperti itu. Tak mau buat-buat status yang akan mengundang sesuatu, itu tak mau orang tuh. Orang itu tak pernah tak pernah DM-DM-an, tak pernah jalan bareng, tak mau bercerita, ngafe tak pernah, dan tak mau untuk hal itu. Sekalipun tak mau berbuat hal-hal seperti itu teman-teman, tapi orang ini masih tetap bisa berkomunikasi. Komunikasinya lewat apa teman-teman? Jangan teman-teman kira Ali dan Fatimah itu ketika mereka menjalin ikatan cinta tak pernah berkomunikasi. Mereka pernah mereka berkomunikasi, pernah mereka DM-DM-an, pernah mereka saling telepon-teleponan, tapi lewat apa teman-teman? Lewat doa demi doa. Itulah dia kekuatan cinta yang sesungguhnya teman-teman. Kekuatan cinta antara dua orang insan bukan dilihat di ketika dia saling WA, saling DM, saling SMS. Tapi kekuatan cinta hakiki dua orang insan adalah ketika dua orang insan diam-diam, kemudian di tengah malam mereka berjumpa dalam bait doa demi doa. Itulah kekuatan cinta yang sejati. Karena mereka sudah saling jatuh cinta, tapi takut dan malu untuk mengungkapkannya. Apalagi Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib tak mau langsung nembak Fatimah karena dia tahu akan kapasitas dirinya. Kebetulan Ali bin Abi Thalib itu dikenal di masa itu sebagai sahabat yang serba kekurangan. Belum punya mobil mewah, belum punya rumah besar, belum punya perkebunan yang luas, bukanlah manajer di sebuah perusahaan. Sehingga Ali itu minder untuk melamar Fatimah. Sehingga dia tetap berusaha untuk mengumpulkan harta, supaya dengan berusaha dengan gigih harta terkumpul bisa meminang Fatimah. Tapi sayang, 1000 kali sayang teman-teman, di tengah jalan ketika Ali ingin meminang Fatimah, Ali dapat informasi. Informasi apa? Bahwasanya ternyata ada salah seorang sahabat Nabi yang terbaik yang telah terlebih dahulu meminang Fatimah. Siapa kira-kira? Ada yang tahu? Abu Bakar, Ustaz. Abu Bakar Siddiq. Minder Ali bin Abi Thalib jadinya. Kenapa Ali bin Abi Thalib minder? Teman-teman, kita tahu bagaimana kemuliaan Abu Bakar. Yang pertama, Abu Bakar itu kan tajir. Abu Bakar itu kan pengusaha, kan seperti itu. Sementara Ali bin Abi Thalib tadi seorang pemuda yang baru merintis usaha, hidup dengan serba keterbatasan dan kekurangan. Abu Bakar itu tajir. Yang kedua, Abu Bakar itu sahabat terbaik Rasulullah. Saking mulianya Abu Bakar, teman-teman, Nabi pernah katakan, kalaulah ditaruh
imannya Abu Bakar di sebuah timbangan, lalu ditaruh imannya sekalian manusia, maka akan lebih berat imannya Abu Bakar. Pernah suatu ketika dalam peperangan, Abu Bakar demi Islam dia serahkan semua hartanya. Di saat orang mencaci memaki Rasulullah, dikatakan Rasulullah gila. Teman-teman masih ingat dengan peristiwa Isra dan Mi'raj? Ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, subhanallazi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, dan seterusnya. Paginya kan Nabi bercerita, singkatnya cerita Isra Mi'raj, Nabi kan bercerita kepada Abu Jahal atau Abu Lahab dan orang-orang Mekah bahwasanya tadi malam dia Isra Mi'raj, berjalan dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa, naik lagi sampai ke langit ketujuh, naik menembus Sidratul Muntaha, balik lagi ke Masjidil Aqsa, balik lagi ke Masjidil Haram. Waktunya berapa malam? Berapa malam? Cuman 1 malam. Padahal di masa itu, kata Abu Jahal, kata Abu Lahab, orang menuju Masjid Al-Aqsa dengan kendaraan-kendaraan terhebat, dengan kendaraan-kendaraan tercepat, itu waktu perginya bisa 2 bulan atau 40 hari, itu baru pergi, dan juga 40 hari pulang. Lebih kurang memakan waktu hampir 3 bulan atau 2 bulan. Sekarang Nabi katakan ke Masjid Al-Aqsa bolak-balik berapa lama? 1 malam. Orang semuanya mengingkari. Tapi tidak dengan siapa? Abu Bakar. Nabi pernah mengatakan Abu Bakar taubahnya seperti Nabi Isa. Teman-teman boleh nanti lihat surat Al-Anfal ayat 67 tentang tawanan perang. Itu di situ ada hadis, lihat nanti kitab tafsir Ibnu Katsir dijelaskan. Abu Bakar kata Nabi taubahnya seperti Nabi Isa. Abu Bakar dijelaskan oleh Nabi taubahnya seperti Nabi Isa. Kemudian satu lagi Nabi Allahu Akbar, Nabi Isa dan Nabi Ibrahim. Artinya apa? Levelnya Abu Bakar adalah level Nabi. Ternyata teman-teman, ketika Abu Bakar meminang siapa tadi? Melamar Aisyah, Fatimah ya, Aisyah putrinya ya. Ketika Abu Bakar meminang Fatimah, walhasil ternyata ketika itu pinangan lamaran Abu Bakar ditolak oleh Rasulullah. Tak diterima oleh Aisyah. Maka andai kata ketika itu posisi kita sebagai posisi Ali Abi Thalib, kira-kira gimana teman-teman? Apa yang akan kita ucapkan ketika itu? Alhamdulillah. Di satu sisi Ali bin Abi Thalib senang, di satu sisi dia sedih. Kenapa dia bersedih? Orang selevel Abu Bakar tajir, imannya kuat, imannya luar biasa, tak diterima. Bagaimana dengan diri saya? Mundur Ali bin Abi Thalib. Tapi kemudian dia tetap berusaha meyakinkan dirinya untuk melamar Fatimah. Lagi-lagi teman-teman, ketika Ali ingin melamar Fatimah, tiba-tiba lagi viral juga di media sosial, lagi viral di Instagram, bahwasanya ada juga sahabat kedua Nabi yang tak kalah hebatnya, yang dikenal sebagai sosok sahabat yang tegas, pemberani. Dianya adalah Umar bin Khattab. Umar itu kan tinggi, Umar itu gagah teman-teman. Umar bin Khattab itu jawaranya pasar ukas. Kalau orang sebut kita di Indonesianya lebih kurang di masa jahiliyah itu adalah preman tanah abangnya lebih kurang. Umar juga sosok yang kaya. Imannya Umar bin Khattab juga pernah Nabi katakan, imannya Umar bin Khattab itu sama seperti imannya Nabi Musa. Sama seperti imannya Nabi Nuh. Artinya apa? Levelnya Umar bin Khattab juga level Nabi. Levelnya Nabi, orangnya soleh, orangnya baik, bisa nanti diandalkan untuk melindungi putri Nabi yang bernama Fatimah. Tapi lagi-lagi teman-teman, kenyataannya pinangan Umar bin Khattab juga ditolak oleh Fatimah.
Berarti Ali bin Abi Thalib dapat apa teman-teman? Dapat angin segar. Dapat lagi kesempatan, alhamdulillah saya ada kesempatan untuk bisa meminang Fatimah. Tapi lagi-lagi teman-teman, di satu sisi Ali bin Abi Thalib senang, di lain sisi dia pun bersedih. Kenapa dia bersedih? Sekelas Umar bin Khattab yang juga tajir, yang orangnya kuat, imannya juga kuat, orangnya baik, ditolak oleh Fatimah. Ya, ini udah dua saya tahu ya. Udah dua. Bahkan dalam riwayat ana baca teman-teman, 4 orang sudah yang meminang Fatimah. Yang ketiganya kalau tak salah Abdurrahman bin Auf. Siapa yang tak kenal dengan Abdurrahman bin Auf? Sahabat yang paling kaya, mengalahkan kekayaan sahabat nan mulia Utsman bin Affan juga ditolak oleh Fatimah. Tapi teman-teman, luar biasanya teman-teman, setelah Abu Bakar ditolak, Umar ditolak, Abdurrahman bin Auf ditolak, Ali bin Abi Thalib kan akhirnya tak semangat lagi dia. Tapi kemudian 3 orang sahabat terbaik Nabi ini, Abu Bakar, Umar, kemudian mendatangi Ali, bercerita kepada Abu Bakar juga Umar. Bro, sebenarnya, kata Ali nih, bro, sebenarnya aku juga mau dengan Fatimah. Tapi melihat kalian berdua ditolak, akhirnya aku tak berani. Apakah jawaban Abu Bakar juga Umar ketika itu? Betul tuh, kau tuh tak pandang-pandang diri. Ukur diri kau dulu, ukur jarak dengan bayang-bayang. Bukan itu yang diucapkan oleh Abu Bakar juga Umar, tapi diberikan motivasi oleh Abu Bakar juga Umar. Wahai Ali, kami tak diterima. Barangkali yang ditunggu, yang diharapkan oleh Rasulullah, yang diharapkan oleh Fatimah adalah dirimu. Begitu ternyata sahabat itu teman-teman. Sahabat itu saling menyokong antara satu dengan yang lainnya. Sahabat itu saling menopang, saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan. Kita kadang-kadang nih teman-teman, ada cewek cantik kita suka, kawan kita suka. Bagaimana agar kita bisa menikung kawan kita itu kan? Ketawa, ini orang-orang pernah pengalaman nampaknya. Ya kan? Kalau tak bisa di jalan lurus, setidaknya di jalan berbelok kita tikung kawan kita. Tapi tidak dengan sahabat. Kalau kita barangkali, iya dia tuh tak baik, dia tuh peminum, dia tuh bla 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 bla, akan kita jelek-jelekkan kawan-kawan kita. Tapi tidak dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saling menguatkan, saling tolong menolong, saling menyokong, bukan saling menjatuhkan, bukan saling merendahkan. Akhirnya apa teman-teman? Ali bin Abi Thalib kemudian pede untuk mendatangi rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu teman-teman, singkatnya, karena waktu kita terbatas, datanglah Ali bin Abi Thalib ke rumah siapa tadi? Ke rumah Rasulullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Ali bin Abi Thalib. Masuklah Ali bin Abi Thalib. Dipersilahkan duduk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya ketika itu ingin mengungkapkan rasa, tentu Ali bin Abi Thalib grogi kan? Kayak kita mendatangi calon mertua lah, kan grogi kita ketika itu. Ali tak bisa menuturkan kata-kata, tak bisa berbasa-basi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dia tahu akan kapasitas dirinya, teman-teman. Tapi ketika itu Rasulullah itu kan seorang hamba yang dibimbing oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nabi bisa menebak kedatangan Ali bin Abi Thalib. Ditanya oleh Rasulullah, "Wahai Ali," singkatnya bahasa kitanya barangkali, "apa maksud kedatanganmu?" Ali cuma diam saja. Ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditanya sekali lagi, "Wahai Ali, apakah engkau menginginkan putriku?" kata Rasulullah. Ali diam. Tapi kemudian karena tak tahan lagi, akhirnya apa kata Ali? "Iya, papa," kata dia. Akhirnya singkatnya teman-teman, lalu kemudian Rasulullah pun menikahkan Ali dengan Fatimah. Sebelum dinikahkan, kemudian Nabi bertanya dulu terlebih dahulu kepada Ali bin Abi Thalib. "Wahai Ali, apa yang sudah engkau persiapkan untuk melamar putriku?" Kata Ali bin Abi Thalib sebagai jawaban, "Ya Rasulullah, engkau tahu dengan siapa diriku." Kan Ali itu dulu
Kebetulan ayahnya Ali siapa? Siapa nama ayah Ali? Abu Thalib itu kan juga miskin, sehingga mulai dari kecil Ali ini sudah sering bersama dengan dijaga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu tahu bagaimana kehidupan Ali, makanya Ali bin Abi Thalib katakan, ya Rasulullah, engkau tahu baik burukku, engkau tahu dengan apa saja yang ada pada diriku, bahkan dalam hal materi engkau tahu ya Rasulullah. Yang aku punya cuman, kata Ali ketika itu, satu baju perang, baju besi untuk perang. Yang kedua ada seekor onta. Yang ketiga yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib adalah pedangnya. Ya Rasulullah, cuman ini yang saya punya, yang bisa saya andalkan untuk saya berikan sebagai mahar. Teman-teman, apa yang dipunya Ali? Satu apa tadi? Onta. Dua, baju perang. Tiga, pedang. Ini kita harus belajar nih teman-teman. Semiskin-miskinnya Ali, ingat baik-baik teman-teman. Catat baik-baik. Masukkan ke dalam dada kita. Semiskin-miskinnya Ali, dia punya baju perang, dia punya pedang, dan dia juga punya onta yang ini dimanfaatkan untuk membela agama. Tanya diri kita teman-teman. Kita sekaya-kayanya kita, apa yang sudah kita punya untuk membela agama? Semiskin-miskinnya Ali, dia punya baju perang, dia punya pedang untuk membela agama. Terbalik kadang-kadang dengan kita teman-teman. Kita kadang-kadang sudah kaya, rumah besar, mobil mewah, handphone canggih, tapi belum juga dimanfaatkan untuk membela agama. Tak malukah nanti kalaupun Allah tetapkan kita masuk ke dalam surga lalu berkumpul dengan sahabat. Kalau sahabat tanya nanti sama kita, bro, ente kok bisa masuk surga? Kira-kira apa jawaban kita teman-teman? Sahabat-sahabat bahkan Nabi untuk Islam kan berjuang mati-matian. Kan cinta nih. Cinta melahirkan perjuangan, melahirkan pengorbanan. Nabi berjuang demi Islam. Ya, Islam itu demi siapa? Demi kita teman-teman. Nabi kan punya 7 anak kan? 3 laki-laki, 4 perempuan. 1 anak Nabi laki-laki, Qasim. 2 Abdullah. 3 Ibrahim. 4 putri Nabi, Fatimah, Ummu Kulsum, Ruqayyah. Zainab. Kita nyanyi dulu teman-teman. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Zainab, Fatimah. Boleh kita coba sama-sama? Oke. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Zainab, Fatimah. Bisa anak-anak Bapak? Bisa. Nabi berjuang demi Islam. 2 putri Nabi, Ruqayyah dan Ummu Kulsum, menjadi janda. Kenapa? Ruqayyah Ummu Kulsum pernah dinikahkan oleh Nabi dengan 2 putra Abu Lahab yang bernama Utsbah dan Utaibah. Ketika Nabi menyampaikan risalah Islam, Abu Lahab benci sebenci-bencinya kepada Nabi, benci sebenci-bencinya kepada Islam, sehingga Abu Lahab menyuruh 2 putranya untuk menceraikan 2 putri Nabi. Cinta melahirkan perjuangan pengorbanan. Harta Nabi habis, ya. Kita tahu Nabi kaya. Faktanya apa? Di waktu menikah dengan di waktu menikah dengan Khadijah, mahar Nabi menikahi Khadijah lebih dari 20 ekor onta berwarna merah. Onta berwarna merah simbol kekayaan orang Arab di masanya. Teman-teman, onta berwarna merah kalau dibawa ke Italia dia akan jadi Ferrari. 20 Ferrari parkir di depan rumah Khadijah sebagai mahar. Nabi kaya. Tapi dalam riwayat-riwayat yang lain kita sering dengarkan, contohnya Nabi sering tak makan, ya kan, berpuasa. Nabi kalau sobek bajunya dia yang menjahit.
rusak sendalnya dia yang memperbaiki. Tak tertahan air mata menetes di pipi Umar bin Khattab. Jawara Mekah menangis ketika melihat Rasulullah bangun dari tidurnya, didapati di punggung Nabi itu penuh dengan bekas-bekas alas tidur Nabi yang terbuat dari pelepah korma. Orang akan mengatakan Nabi miskin. Dengan riwayat-riwayat seperti ini orang mengatakan Nabi miskin. Tapi dalam riwayat yang lain nampaknya Nabi kaya. Bagaimana menyatukannya teman-teman? Nabi kaya, iya. Lalu kemudian Nabi jadi miskin, iya. Kenapa? Karena hartanya yang banyak habislah sudah demi agama. Bahkan nyawa yang dipertaruhkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita kembalikan sedikit kepada kisah Ali, pernikahan Ali dengan Fatimah teman-teman. Semiskin-miskinnya Ali bin Abi Thalib, dia punya media, dia punya baju perang, dia punya pedang, punya onta yang dimanfaatkan untuk menolong agama. Sekarang hari ini kita tanya diri kita teman-teman. Kita punya Facebook, kita punya Twitter, Blender, kilometer, Instagram, kilogram, segala macamnya. Iya kan? Motor kita keren, mobil kita keren. Sudah sejauh mana fasilitas-fasilitas yang ada kita manfaatkan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi setidaknya teman-teman, khususnya kita lelaki ini, antum-antum ini harus punya pedang. Antum-antum harus ahli bela diri. Untuk apa? Untuk menjaga Islam. Media-media kita yang ada teman-teman, Facebook kita, Instagram kita dimanfaatkan sebagai media untuk menyampaikan risalah-risalah dakwah untuk menolong agama. Apalagi hari ini betapa banyak orang yang menghina Islam, menghina Al-Qur'an, meremehkan ulama. Harus kita bentengi teman-teman yang dirahmati Allah. Singkatnya teman-teman yang dirahmati Allah, lalu kemudian baju perang itu pun dijual oleh Ali bin Abi Thalib dengan harga kalau tak salah 480 atau 400 dirham. Lalu kemudian itulah yang dijadikan oleh Ali sebagai mahar untuk menikah dengan Fatimah. Akhirnya apa? Dengan iman orang ini menjalin cinta, dengan iman orang ini saling memperbaiki diri, maka benar kata Allah, orang yang baik untuk orang yang baik. At-thayyibun lit-thayyibat. Laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Perempuan yang tak baik juga akan Allah tetapkan, Allah takdirkan dengan laki-laki yang tidak baik. Begitu. Oke, Ustaz. Masya Allah sekali ya cerita dari Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah. Nah, sebelum lanjut nih, dari panitia kita minta dua press dulu, Ustaz. Ini untuk Ikhwan, Ahwat, Kak. Ahwat ya. Oh, dari Wardah ya, nggak mungkin yang laki-laki pakai Wardah. Oke, pertanyaan dari Ana. Pertama, siapa nama sahabat Rasulullah 3 orang tadi yang ditolak oleh Rasulullah pinangannya? Boleh? Kakak yang di depan duluan tunjuk tangan. Boleh Kak Winda minta bantu? Udah. Nama 3 sahabat Nabi yang ditolak oleh Rasulullah untuk melamar Fatimah yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Abdurrahman bin Auf. Bener, Ustaz? Bener. Yanti boleh Kak, jawabannya langsung? Nanti aja ya. Oke, satu lagi. Syukran. Sabar cepat ya. Kak Winda boleh minta bantu? Siapa yang bisa menyanyikan lagu Anak Nabi? Ayo. Itu yang di belakang. Tuh yang di belakang. Ya. Berapa pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya, anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan.
Pertama, Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Ayahnya bernama. Lanjut Kak. Ini Ustaz, bisa Kakak ini jadi guru apa Ustaz? Guru anak-anak TK. Mungkin sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, bener ya? Dia bener ya. Nanti kita bisa ambil. Cocok jadi guru anak TK, cocok juga jadi guru untuk anak-anak Aldo. Oke. Baik, kita masuk di sesi pertanyaan. Dari An yang pertama, Ustaz. Mungkin bisa disiapkan nanti ya satu pertanyaan dari jamaah. Ana pengen tadi mengenai mahar ini, Ustaz. Bahwasanya kita ketahui bersama tadi di dalam sejarahnya bahwasanya Ali bin Abi Thalib itu maharnya hanya sebuah baju besi, Ustaz, ya. Tapi dalam kenyataannya di kehidupan kita sekarang itu wanita itu malah berlomba-lomba gimana supaya dapat mahar tertinggi, Ustaz. Padahal kan dikatakan bahwasanya mahar itu yang tidak memberatkan dan tidak pula menjatuhkan, benar Ustaz ya? Itu mana yang baiknya, Ustaz? Kadang kita nggak tahu nih patokannya. Kalau yang laki-laki ini pengen kasih sekian, kira-kira menjatuhkan enggak dari segi yang wanitanya gitu? Atau sebaliknya gitu, Ustaz? Baik. Pertanyaan tentang mahar. Maka sebaik-baiknya mahar seorang wanita itu bukan mahar yang paling mewah, mahar yang paling banyak, tapi maharnya itu seperti yang Aldo katakan tadi, maharnya sedikit, tidak berlebihan dan juga tidak terlalu membuat wanita itu menjadi direndahkan. Maka pada prinsipnya memberikan mahar itu seperti apa? Maka kalau nanti yang jelas mahar itu kan haknya seorang wanita yang mesti diberikan oleh seorang calon suami. Maka mintalah mahar itu yang sekira-kira calon suami kita itu mampu. Apa yang dia mampu mintalah. Tapi kalau sekiranya kakak minta mahar banyak pun tak salah. Karena dari mahar itu kakak juga bisa melihat keseriusan seorang lelaki untuk menikahi kakak. Kita lihat contohnya. Nabi Musa menikahi putrinya Nabi siapa? Nabi Syuaib ya? Putrinya Nabi Syuaib atau putrinya Nabi Harun? Bukan, yang jelas bukan Harun. Harun itu saudara Nabi Musa. Nabi Syuaib kalau tak salah. Kalau salah mohon diluruskan nanti teman-teman. Mertuanya Nabi Musa itu kan juga seorang nabi. Apa mahar Nabi Musa untuk menikahi putri kalau tak salah Nabi Syuaib tadi dengan bekerja berapa tahun? Berapa tahun teman-teman? 10 kan diminta cuma 8 tahun kan? Tapi sama niata 8 tahun kalau disempurnakan menjadi tambah 2 tahun menjadi 10 tahun itu lebih baik. Artinya apa teman-teman? Meminta mahar yang banyak itu pun tak ada salahnya. Sehingga dengan ini kita juga akan tahu kekuatan cinta calon suami kita. Tapi tetap kita kembalikan kepada konsep ayat yang mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Jadi mintalah sekira-kira dia sanggup. Kalau dia sanggup minta, kalau dia tak sanggup jangan diminta. Konsekuensinya teman-teman yang dirahmati Allah, apabila mahar dipersulit, maka tentu nikah akan semakin sulit. Kalau nikah akan sulit, konsekuensinya teman-teman, maka zina akan semakin merajalela. Zina akan semakin merajalela. Nabi kan setiap, contohnya ada sahabat yang menikahkan, Nabi tanya, apa yang kamu punya? Apa yang bisa kamu berikan? Bahkan ketika ada sahabat yang dia punya cuman sepotong besi, cincin dari besi, itu yang dijadikan. Bahkan ketika ada sahabat yang benar-benar tak punya apa-apa, yang dia miliki cuman hafalan Al-Quran, ya hafalan Al-Quran yang kemudian dijadikan
dijadikan mahar. Yang jelas mahar adalah hak perempuan yang mesti dipenuhi, yang mesti diberikan oleh laki-laki. Dan sebaik-baiknya mahar adalah yang berbentuk barang. Sebaik-baiknya mahar yang berbentuk barang, supaya nanti dalam beberapa waktu dan kondisi bisa jadi hidup dalam keadaan susah, kita tak bisa untuk pinjam sana pinjam sini, sehingga setidaknya ini bisa menjadi pegangan untuk memenuhi kebutuhan. Tapi yang jelas laki-laki setelah memberikan mahar, dia tidak berhak akan mahar yang telah dimiliki oleh istrinya tersebut. Buat teman-teman yang sudah ada niatan buat menikah, mungkin nanti bisa jadi referensi. Baik, satu pertanyaan dari Ahwat. Kawan di sini kupin yang kau dengan bismillah aja. Baik, ada pertanyaan dari yang Ahwat satu, yang Iwan satu. Silakan Kak Ibu. Boleh, minta dibantu Kak Winda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang ingin saya tanyakan tadi kan seperti cintanya Ali dengan Fatimah saling mendoakan. Yang saya tanyakan, apakah mereka saling menyebut nama dalam doa? Dan gimana sih Ustadz doa Fatimah dan Ali dan akhirnya mereka berjodoh? Apakah tadi kan disebutkan kekuatan cintanya Ali dengan Fatimah itu ketika mereka saling mendoakan antara satu dengan yang lainnya? Apakah disebutkan namanya? Ya Allah, jadikanlah Ali dengan diriku ya Allah. Kalau ternyata jodohku orang lain itu adalah Ali ya Allah. Ya Allah, kalau memang Ali itu juga bukan jodohku ya Allah, janganlah engkau dekatkan dia denganku ya Allah, tapi dekatkanlah dia di sisimu ya Allah. Begitulah ya. Yang jelas dari pertanyaan kakak, anak tak tahu riwayat, tak bisa menjawab apakah ketika itu dua orang insan ini saling menyebutkan nama orang yang dia cinta dalam bait doa demi doanya. Tapi anak yakin sebaik-baiknya doa itu adalah doa yang disebutkan siapa yang kita doakan. Makanya contohnya ada kawan kita yang sakit, ya memang kita sebutkan doanya kan, ya Allah sembuhkanlah saudaraku yang bernama. Ketika ada orang tahlilan contohnya setiap selesai sholat ada mendoakan, maka kita hadiahkan tahlilan, kita doakan untuk siapa? Contohnya ada kita takziah kan, selesai takziah kan kita berdoa kan, diminta kertas di situ ditulis siapa yang meninggal dunia. Ya Allah ampunilah, Allahumma ghfir li siapa contohnya? Li Muhammad bin Muhammad dan seterusnya. Allahumma ghfir li Khadijah binti fulan dan seterusnya. Yang lebih baiknya disebutkan. Tapi jelasnya apakah disebutkan namanya oleh Fatimah ataupun Ali menyebutkan nama Fatimah dalam doanya, wallahu a'lamu bishawab. Tapi sebaik-baik doa yang terkabul itu doa yang tidak diketahui orangnya, Ustaz ya. Baik. Ya Kak, mungkin bisa terjawab. Makanya kita katakan tadi, dua orang insan di tengah malam diam-diam saling mendoakan antara satu dengan yang lainnya. Apakah perlu juga kita pahami masalah doa ini teman-teman? Nabi kan pernah katakan, ad-du'a usilahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Menurut kita mustahil nampaknya dia akan menjadi milik kita. Sama sepertinya Ali bin Abi Thalib. Mustahil rasanya Fatimah akan mau menerima dia. Dia akan tidak pede untuk meminang Fatimah. Apa sebab dia tahu kapasitas dirinya. Dan dia tahu orang-orang yang pernah melamar Fatimah, yang pernah juga ditolak oleh Fatimah. Dia minder. Menurut kita ini mustahil. Banyak hal-hal yang mustahil dalam hidup kita, tapi bagi Allah tak ada yang mustahil. Banyak yang berat dalam hidup kita, banyak yang susah dalam hidup kita, tapi bagi Allah tak ada yang berat. Bagi Allah tak ada yang susah. Bagi Allah semuanya mudah. Allah apabila berkehendak, kun fayakun. Jadilah kata Allah, maka akan jadi. Maka konsekuensinya teman-teman, apabila kita ingin mendapatkan sesuatu,
Apabila kita ingin mendapatkan sesuatu teman-teman, dapatkan Allah terlebih dahulu. Pakailah prinsip hidup seperti itu. Maka teman-teman, dapat Allah, dapatlah segalanya. Hilang Allah, lenyaplah segalanya. Kan hati kita ini kan dalam genggaman tangannya Allah Azza wa Jalla. Allah yang membolak-balikkan hati kita. Bisa jadi pasangan kita cinta dengan kita, calon kita sayang dengan kita, tapi mertua kita, ngapain kau dengan dia? Dia miskin, kuliah aja belum selesai. Masa S1-nya sampai 8 tahun? Kan ada orang S1-nya 8 tahun. Orang S1 4 tahun cuman kawan 8 tahun. Berarti dia nih bla 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 bla. Orang mertua, calon mertua tak setuju. Tapi ketika kita mengadu kepada Allah, ya muqallibal qulub, wahai Allah zat yang maha membolak-balikkan hati, ya Allah, bolak-balikkanlah hati calon mertuaku ya Allah. Yang tadinya dia benci, tidak suka kepadaku ya Allah, buatlah dia menjadi suka. Kan bisa teman-teman. Hati kita dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Begitu Bang Aldo. Ya, baik, mudah-mudahan terjawab ya dari kakak yang bertanya tadi. Baik, satu lagi dari Ikhwan. Dia bertanya. Itu masih banyak door prize lagi. Ada tuh. Jadi yang bertanya dapat hadiah nanti nih. Dapat Ustaz. Ustaz dapat hadiah juga? Dapat Kak. Dapat Ustaz. Ustaz yang menjawab dapat hadiah juga ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Nana mungkin agak melenceng dari tema yang telah dibahas tadi oleh Ustadz Doni. Baik. Yang Ana ingin tanyakan, ada beberapa imam kita yang kita kenal juga, misalnya Imam Syafi'i, kemudian ada Imam Zarkasi gitu kan. Ada beberapa imam lagi yang mereka hidupnya itu membujang gitu. Nah, hidupnya itu membujang kan. Padahal dan ini ada dijadikan sebagian oleh beberapa orang gitu kan, dijadikan dalil untuk melegalkan pembujangan pada diri mereka gitu. Nah, padahal kan kita tahu bahwasanya Rasulullah itu ditanya sama sahabatnya, dia kan menikah juga, kemudian dia puasa juga, dia makan juga itu kan, dia menikah juga. Lalu bagaimana cara kita, argumen kita gitu Ustaz, argumen kita mengatasi orang yang seperti ini Ustaz gitu. Mohon diulang lagi, orang yang tak mau menikah ya, itu intinya. Ya, itu intinya Ustaz. Orang yang melegalkan pembujangan gitu Ustaz. Baik, baik. Baik Ustaz, tadi pertanyaannya, dia melegalkan tidak menikah dengan alasan menuntut ilmu kayak imam-imam terdahulu Ustaz. Gitu. Baik. Ada orang yang tak mau menikah. Kenapa saya ingin mencontoh, kalau tak salah Said Qutb itu juga tak menikah. Kemudian penulis kitab Fiqhus Sunnah Said Sabiq, kalau tak salah dia juga tidak menikah. Kita lihat dulu teman-teman, hukum nikah itu apa? Nah, hukum nikah apa? Hukum asalnya menikah itu adalah sunnah. Kan hadis tentang sunnahnya menikah itu kan berawal dari, kalau tak salah ada 3 orang pemuda datang menjumpai salah seorang istri Nabi. Dia bertanya kepada salah seorang istri Nabi, bagaimana amal ibadah Nabi khususnya di waktu malam, apa sehari-hari yang dilakukan oleh Nabi. Maka kemudian kalau tak salah ketika itu istri Nabi yang ditanya itu adalah Aisyah. Aisyah menjelaskan Nabi itu saking semangatnya ibadah solat malamnya, kana yaqumu minal laili hatta tatafattar qadamahu. Adalah suamiku, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saking semangatnya dia beribadah, solat tahajudnya saking lamanya sampai bengkak-bengkak kakinya. Nabi saking lamanya solat tahajud sampai bengkak-bengkak kakinya. Nabi bengkak kaki karena solat tahajud, kalau kita karena asam urat.
Nah, itulah beda kita dengan Nabi. Kita berbeda dengan Nabi, tapi alhamdulillah tak banyak bedanya. Kalau Nabi sedikit makan, kalau kita sikit-sikit makan kan. Kalau Nabi sedikit tidur, kalau kita sikit-sikit tidur. Kalau Nabi bengkak kaki karena sholat tahajud, kalau kita bengkak kaki karena asam urat lah, main futsal lah, main voli lah, dan lain sebagainya. Maka ketika dijawab oleh Aisyah tentang bagaimana amal ibadah Rasulullah, maka kemudian sahabat menjadi termotivasi untuk semakin giat lagi beribadah. Satu mengatakan, supaya saya giat beribadah, saya takkan mau menikah. Aku akan membujang selamanya, aku akan menjomblo selamanya katanya. Yang kedua katanya, aku sepanjang malam takkan mau tidur. Sepanjang malam aku hanya qiyamul lail, salat tahajud, baca Al-Qur'an, zikir, tak mau tidur. Yang satu lagi mengatakan supaya aku semangat dalam beribadah, sepanjang siang aku akan berpuasa. Lalu keinginan sahabat yang bertiga ini sampai ke telinga Nabi. Lalu Nabi katakan, bro, ente ya yang kemarin bilang selamanya akan berpuasa, selamanya akan bangun di waktu malam, selamanya akan membujang, tak mau menikah. Lalu kata Nabi, ana atqakum, ketahuilah kata Nabi, aku orang yang paling bertakwa. Aku makan ya kalian makan, aku juga makan kata Nabi. Kalian minum, aku juga minum. Kalian menikah, aku juga menikah. Lalu Nabi tegaskan, an-nikahu sunnati. Nikah itu adalah sunnahku kata Nabi. Faman raghiba an sunnati, siapa yang membenci sunnahku dalam hal ini menikah, falaisa minni, maka dia bukan bagian dari aku, dia bukan dari umatku. Maka orang yang tak mau menikah, dia nanti akan dianggap oleh Nabi bukan sebagai umatnya. Sekarang masalahnya ada yang tak mau menikah. Kita tengok dulu, kita yang pertama harus berhusnuzon kepada saudara-saudara kita. Apa yang menyebabkan saudara-saudara kita itu tak mau menikah? Banyak faktor teman-teman. Mohon maaf. Hukum menikah itu hukum asalnya apa tadi? Sunnah. Tapi di lain sisi hukum sunnah bisa berubah-ubah. Menikah bisa menjadi wajib, menikah bisa menjadi sunnah, menikah bisa menjadi haram, menikah bisa menjadi apa lagi? Makruh, menikah bisa menjadi mubah. Tapi lagi-lagi hukum asalnya apa tadi? Sunnah. Menikah wajib, ya kapan? Ketika dua orang insan dia sudah mampu untuk menikah, kemudian dia khawatir kalau tidak menikah dia akan jatuh terjebak dalam lembah perzinahan, makanya itu kemudian wajib baginya untuk menikah. Menikah bisa jatuh pada posisi haram. Kapan seseorang itu haram menikah? Ketika niatnya bukan karena Allah tapi ingin merusak wanita yang dia nikahi. Bisa jadi karena dulu cintanya pernah ditolak, dia balas dendam segala sesuatu kondisinya, akhirnya kemudian niatnya bukan ingin membina rumah tangga, tapi untuk menciderai pasangan hidupnya. Ini bisa haram. Bahkan bisa makruh. Mohon maaf kalau bahasanya kurang enak didengar teman-teman. Kalau tak salah, yang pernah ana baca, yang juga ana dengar, orang yang impoten itu dia bisa makruh bagi dia, bahkan ada yang mengatakan haram bagi dia untuk menikah. Apa sebab? Karena tak tercapai apa yang ditargetkan dalam pernikahan. Contohnya apa? Mohon maaf. Kalau dia impoten, tentu dia tidak bisa memberikan nafkah batin untuk istrinya. Artinya pernikahan itu tidak akan mendatangkan mawaddah warahmah. Mohon maaf teman-teman, yang namanya kita manusia, kita butuh akan nafkah batin. Orang kalau tak tercukupi nafkah batinnya, maka disitulah kadang-kadang perzinahan, kemudian terjebak dalam pergaulan bebas, kemudian kumpul kebo dan lain sebagainya. Nah, terkhusus bagi orang-orang tadi, kita tanya dulu, kenapa dia tidak ingin untuk menikah? Bisa jadi kadang-kadang uzurnya syar'i kenapa dia tidak menikah. Barangkali benar-benar di masa itu dia benar-benar fokus untuk menyelesaikan studinya.
Dia benar-benar fokus ketika itu untuk merawat ayahnya yang sudah tua, merawat ibunya yang sudah renta, karena dikhawatirkan kalau dia nanti menikah barangkali istrinya takkan sanggup untuk menerima kondisi itu. Dia merasa nanti istrinya itu akan terzalimi, perhatian akan berkurang, maka kita lihat kondisi-kondisi apa alasan dia untuk tidak menikah. Tapi kalau kondisinya dia menikah memang tidak mau, ketika itu dia berdosa. Apa sebab? Sudah melanggar sunnah Rasulullah, sudah melanggar perintah Allah. Ayat Al-Quran sendiri mengatakan menikah itu kan awalnya bukan satu, tapi ayat untuk menikah apa? Fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wasulasa waruba. Nikahilah wanita-wanita itu 2 atau 3 atau 4. Fa in khiftum alla ta'dilu, jika engkau khawatir tidak sanggup untuk berbuat adil, fawahidatan, cukup satu saja. Begitu akhi. Jadi kita tanya dulu, alasan dia tidak menikah itu alasannya apa? Syar'i tak bisa diterima tidak? Kalau seandainya alasannya bisa diterima, dia tak berdosa ketika dia untuk tidak menikah. Wallahu a'lamu bishawab. Tadi anak kan sempat mengatakan maharnya Nabi Musa ya, ketika dia menikah tadi itu. Teman-teman boleh teman-teman lihat di dalam surat Al-Qasas ayat mana nih? Surat Al-Qasas ayat 27. Qala inni uridu an unkihaka ihdabnatayya hataini ala an ta'jura samaniya hijaja fa in atmamta asral fa min indik wa ma uridu an asyqa 'alaika satajiduni insyaallahu minas sabirin. Betul Nabi Syuaib. Nabi mertuanya Nabi Musa namanya Nabi Syuaib. Nabi Syuaib berkata, sungguh aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini dengan ketentuan bahwa engkau bekerja selama samaniyata hijaj 8 tahun. Kemudian apabila engkau berkenan untuk menyempurnakannya menjadi 10 tahun, fa in atmamta asra fa min indik. Kalau engkau ingin sempurnakan menjadi 10 tahun, maka itu adalah kebaikan dari dirimu. Wama uridu an asyqa alaik, dan sesungguhnya aku tidak ingin memberatkan engkau. Kalau engkau mau bekerja 8 tahun boleh, engkau sempurnakan jadi 10 tahun maharnya juga boleh. Jadi boleh meminta mahar yang banyak kepada calon suami yang pada intinya asalkan dia sanggup. Ini suaminya miskin melarat, dimintanya mobil Ferrari, itu tak berpikir namanya tuh. Baik, karena kita diburu waktu maghrib juga, mungkin bisa closing statement dari Ustaz, ya, kesimpulan dari kajian kita pada hari ini. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah, cinta itu adalah fitrah setiap kita yang bernyawa. Cinta adalah fitrah kita manusia, maka tempatkanlah fitrah kita itu sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Tempatkanlah fitrah cinta itu sesuai dengan nilai-nilai keimanan. Seperti yang kita katakan tadi, cinta apabila dibungkus dengan nilai iman, maka dia akan melahirkan kekuatan, dia akan melahirkan perjuangan, dan dia akan melahirkan pengorbanan, yang kekuatan perjuangan dan pengorbanan itu akan diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya apabila cinta tidak dibungkus dengan nilai-nilai iman, dia juga akan melahirkan kekuatan, tapi kekuatan yang tak diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita bermohon kepada Allah, semoga cinta kita itu sesuai dengan fitrah yang ditetapkan oleh Allah, yang dicintai oleh Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah rabbil alamin, kita sudah berada di akhir sesi, dan sebelum Anda tutup, bahasanya ada pengumuman nih untuk yang sudah bertanya tadi, nanti boleh ambil door prize-nya, dan yang sudah menjawab pertanyaan tadi juga sudah boleh ambil door prize-nya sama panitia. Kemudian kita masih punya door prize 2 akhwat dan 3 ikhwan. Nanti mungkin teman-teman bisa tengok di akun Instagram Mumo, bisa di follow, tengok di story-nya, kemudian nanti jangan lupa juga follow sponsor kita dan jawab pertanyaan yang ada di story akun Instagram Mumo. Nanti door prize-nya akan segera dikirimkan buat antum semua yang jawabannya benar.
Sebelum Ana tutup, Ana ada menyimpulkan kajian kita pada hari ini. Jangan pernah percaya kalau ada yang bilang seorang wanita hanya akan memilih pria yang kaya. Jangan pernah percaya kalau ada yang bilang seorang wanita hanya akan memilih pria yang tampan. Dan jangan percaya jika ada yang bilang seorang wanita hanya akan memilih pria yang memiliki kedudukan yang tinggi. Coba dengar cerita dari ibumu, mengapa ia memilih seorang pria yang sekarang kau sebut dia sebagai ayah. Adakah ketiga hal tersebut? Aku akan mencintaimu atas dasar iman. Aku tak berharap kesempurnaan, karena kita berdua hadir untuk saling melengkapi, bukan untuk bersaing melebihi satu sama lain. Cintamu kepada Allah saya jadikan sebagai jaminan bahwa kau akan mencintaiku melebihi apa yang ada di dunia. Karena semua yang ada di hadapanmu akan kau tinggalkan setelah mata ini terpejam dan jantung ini berhenti berdetak. Hanya kita dan amal kita yang akan tetap. Baik, di akhir sesi Ana akhiri, Ana selaku moderator mohon maaf bila ada kesalahan. Dan Ana juga mohon maaf Ustaz Doni, mungkin tersita waktu istirahat Ustaz Doni pada hari ini. Dan terima kasih juga buat sponsor, panitia, rekan-rekan semuanya yang telah hadir pada hari ini. Dan ibunda kami yang sudah turut hadir pada hari ini, teman-teman semua, kami akhiri dengan doa majelis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.